untuk kencan buta. Siwei. Kakek tua. Apa kau buta? Kau taruh tongkat sialan itu di mana jika kau melukai nona muda ini? Kakek tahu Shoyan. Menjual seluruh keluargamu tidak akan menutupi kerugiannya. Lin Yue. Kakek tahu apa kau baik-baik saja? Kakak tahu, aku di sini untuk kencan buta dengan cucumu. Kalau kakeknya seperti ini, yang muda pasti tidak jauh lebih baik. Nona ini, tolong bicara lebih hati-hati. Hati-hati. Kau pikir kau pantas mendapatkannya? Kakek. Saya tahu Shoyan. Halo, Anda nonasi yang akan kencan butakan. Saya tidak punya mobil, tidak punya uang, tidak punya pekerjaan. kau salah paham. Kau tahu Shoyan. Aku Shiwei. Tidak ada mobil, tidak ada uang, tidak ada rumah. Dan kau berani berkencan buta denganku. Kodok menginginkan daging angsa. Tahu Shoyan, jika kau ingin menikah denganku, kau harus membelikanku villa di pusat kota. Selain itu, mas kawin sebesar 1.880.000. Nonasi. Kenapa kau berasumsi? Aku ingin menikahimu. Buang-buang waktuku saja, orang narsis. Apa gunanya ketampanan? Sungguh sia-sia. Lin Yue. Biar aku kenalkan, ini cucuku. Tao Shoyan. Dia bekerja di luar negeri. Dan baru kembali. Cucu. Dan ini adalah... Kakek, jangan percaya siapapun. Kau tidak tahu apa yang dia rencanakan. Benar, bukankah kau harus periksa hari ini? Ayo pergi, aku akan mengantarmu ke sana. Lupakan saja. Lin Yue. Sudah membawaku periksa. Lin Yue, apa pendapatmu tentang cucuku? Bagaimana kalau... kalian berdua, ayo menikah. Kakek, jangan menggodaku. Lin Yue, selama kau setuju, mas kawinnya berapapun yang kau mau, kalian putuskan. Jangankan tahun 1886, 180 juta pun. Kakek sanggup. Biar ku beritahu sedikit rahasia. Cucuku sekarang. Kakek. Soal pernikahan ini, kakek harus membiarkan kami membicarakannya sendiri. Kalau kau bisa melakukannya sendiri, cicitku. Sudah cukup besar untuk membeli kecap sekarang. Kau bicara. Kakek tahu, karena cucumu sudah di sini. Aku akan pulang sekarang. Aku akan mengunjungimu lagi nanti. Ini. Kenapa kau tak membiarkanku bicara? Wanita tadi, kau juga tidak mengatakan apa-apa. Lin Yue berbeda dengan Si Wei. Di mataku mereka sama saja. Ada apa? Kau baik-baik saja. Kepalaku sakit, punggungku sakit, pantatku sakit. Aku tidak bisa sembuh. Kalau kau tidak menikahi Lin Yue, aku akan mati kesakitan. Kakek. Kenapa kakek melakukan ini lagi? Selama bertahun-tahun ini, kalau bukan karena Lin Yue yang merawatku, aku pasti sudah mati di panti jompo. Kau bahkan tidak akan tahu. Aku hanya ingin Lin Yue menjadi istri cucuku. Cucu membayar hutang kakek. Nikahi saja dia. Permintaanku tidak terlalu banyak kan? Aku tidak setuju. Aku tamat. Orang tuamu meninggal lebih dulu. Aku orang berambut putih, harus memukul orang berambut hitam. Baiklah, baiklah. Aku akan bicara oke. Bagus, sudah deal. Kita bicarakan baik-baik kakek. Aku akan bicara baiklah, tapi dia tidak boleh tahu identitas kita. Dan, aku tidak akan mengadakan pesta pernikahan. Jika dia setuju dengan syarat-syarat ini, lupakan saja ide rumah itu. ini lagi. Apa kau sangat membutuhkan uang? Kalau itu terlalu banyak. 200.000 saja, tapi tidak kurang. Chen Zixin berutang 400.000 padaku. Tiao Yingguan. Ditambah 200.000 untuk mas kawin, dan aku bisa membeli rumah nenek. Tidak banyak. Berapa maharmu? Aku punya rumah, kau bisa tinggal di sana. Aku bisa menambahkan namamu ke akta. Lagi pula, dekat dengan panti jompo. Mudah bagi kami untuk merawat kakek kau. Ayo pergi, urus sertifikatnya. Dan ambil fotonya. 3, 2, 1. Permisi. Ada beberapa hal yang harus kita perjelas. Katakanlah. Ini kontraknya. Pernikahan kita akan berlangsung selama 1 tahun. Tanda tangani jika kau setuju. Hal ini, apakah kakek kau tahu tentang ini? Apa? Kau mau mengadu? Tidak. Karena ini pernikahan kontrak.
Kita tidak perlu pesta pernikahan kan? Jadi, tidak ada orang lain yang akan tahu. Dan nanti, mereka tidak akan bilang kau menikah 2 kali. Baiklah, cucu kakek kau. Benar-benar orang narsis. Itu sudah larut. Kenapa kau tidak menemui kakek dulu? Aku akan memesan restoran. Pergi ke restoran itu, Mubasir. Saya akan pergi ke pasar dan memasak di rumah. Terserah saja. Apapun katamu. Kakek pasti lapar. Kamu pergi saja. Aku masih ada yang harus kulakukan. Aku akan menyusul kalian nanti. Baiklah. Halo Tuan Tao, Aku baru saja melambaikan tangan padamu. Tidakkah kau melihatku? saya melihat Anda ke sini. Maksudku, agar kau cepat pergi. Pergi. Apakah itu istri bos? Hati-hati di sekitarnya mulai sekarang. Jangan biarkan dia tahu identitas asliku. Ya, Benar. Suruh Cheolin dari Yihua itu untuk menemuiku sekarang. Kerjakan sekarang. ya Tuan Tao. Yihua keempat. Halo. Apa? Aku segera ke sana. Lin Yue, kau mau kemana? Lin Yue, begitu kau dengar bahwa Cheo Tao Group akan datang, kau berdandan untuk mencoba mendekat, lalu kabur saat kau melihat itu aku. Apa kau takut aku akan mengungkap wajah jelekmu di depan umum? Tuan Tao telah tiba, datang ke sini secara pribadi. Sungguh membuat perusahaan Yihua kami sangat terhormat. Silakan masuk. Halo Tuan Tao, aku seorang. Pusat Medis Internasional. Dokter, bagaimana keadaannya? Anda harus menolongku, menyelamatkan kakakku. Arteri koroner pasien mengalami aterosklerosis. Dia butuh operasi segera. Anda harus membayar sekarang. Baiklah, aku akan bayar. Dokter kira-kira berapa biayanya? 300.000. Kondisi pasien kritis. Cepat, Baik, dokter. Saya akan segera membayarnya. Anda harus membantuku menyelamatkannya. pergi. Stasiun perawat. Maaf, aku terlambat. Aku bahkan tidak sempat melihatnya untuk terakhir kalinya. Tao Soyan. Operasi kakak sudah selesai. Dia sedang beristirahat di kamarnya. Permisi. Di mana kakek? Soyan, jangan khawatir. Kakak baik-baik saja sekarang. Hari ini. Terima kasih. Tidak. Merawat kakak adalah tugasku. Dokter, bilang operasi kakak sangat berhasil. Dia hanya perlu istirahat sekarang. Dan menjaga suasana hati yang baik. Jangan marah. Dan tetaplah berpikiran positif. Sulit. Ini sangat sulit bagiku. Cucu macam apa? Cucu macam apa ini? Orang tua itu sedang sekarat. Dan dia tidak ada di manapun. Sekarang orang tua itu hidup. Dia muncul. Lin Yue. Apa itu penting? Tidak masalah. Kalau bukan, karena aku sudah merencanakan sebelumnya dan memilih cucu menantu yang baik. Hari ini, aku mungkin sudah ada di dalam kotak itu. Kakek, jangan bicara begitu. Dia sibuk. Sibuk apa? Siapa yang akan percaya itu? Bukankah dia pengangguran? Mungkinkah dia lebih sibuk darimu yang mencari nafkah untuk menghidupi keluarga? Bahkan hantu pun akan tertawa terbahak-bahak. Aku benar-benar di perusahaan mereka membahas sebuah proyek. Proyek ini sangat penting. Pergi. Pergi.
Pergi sana keluar. Kakek, jangan marah. Jangan marah terus. Saat kondisi kakak kritis, kenapa kau tidak menghubungiku? Aku lupa. Aku bergegas ke sini. Segera setelah aku menerima telepon dari rumah sakit. Dengan aku orang yang hidup, tepat di perusahaanmu, bagaimana bisa kau lupa? Kau datang ke perusahaan kami. Maafkan aku. Aku tidak memperhatikanmu. Mungkinkah dia benar-benar tidak melihatku? Aku ingat sekarang. Kau datang ke perusahaan kami untuk wawancara, kan? Wawancara. Biar ku bilang, perusahaan kami punya tunjangan yang bagus. Kau wawancara untuk posisi apa? Aku bisa membantumu menanyakannya. Tidak perlu. Kenapa? Kau tidak lulus. Jangan berkecil hati. Wawancara dengan beberapa perusahaan lagi, dan kau pasti akan menemukan pekerjaan. Lindio, coba kutanya. Dengan gaji hanya 3.000 yuan, bagaimana kau membayar operasi kakek? Bukankah kau memberiku 300.000 yuan sebagai mas kawin? Itu cuma cukup untuk operasi kakek. Hari ini dia pasti mengetahui identitasku. Kalau tidak penggali emas sepertinya, tidak akan mau menghabiskan 300.000 yuan untuk menyelamatkan kakek. Aku akan pulang dan membuat sup, dan kau bisa membawanya nanti. Aku harus bekerja di siang hari, jadi aku akan mengambil shift malam. Kembalilah dan ganti denganku di siang hari. Mungkinkah perasaannya padaku dan kakek sangat tulus? Apa aku salah paham tentangnya? Aku tidak makan jahe atau bawang putih. Saat kau memasak, jangan masukkan itu. Aku sedang memasak untuk kakek. Kau jadi pilih-pilih ya. Lin Yue, nikahi aku. Ibuku bilang, akta properti akan atas namamu. Mas kawinnya juga akan, seperti yang telah kita sepakati. Jangan sentuh aku. Chen Sixin, kita sudah putus. Bisakah kau tolong jangan menggangguku lagi? Berhentilah main-main, ayo kembali. Dan minta maaf pada ibu dengan benar. Maka semua ini akan berakhir. Akan kukatakan sekali lagi. Aku sudah menikah. Jika kau berani menggangguku lagi, aku akan memanggil polisi. Kau sudah menikah. Jangan bercanda. Tidak ada yang menginginkanmu selain aku. Begitukah? Dia suamiku. Mustahil. Jelaskan dirimu. Siapa kau? Urus urusanmu sendiri. Apa kau tidak mengerti? Aku suaminya. Lin Yue. Kau selingkuh dariku. Kita bersama begitu lama. Dan bukankah itu semua karena kita tidak bisa menyepakati mas kawin? Kau berbalik dan menikahi orang lain. Ibuku benar. Kau hanya wanita mata duitan. Sundal jalan. Chen Sixin, bisakah kau berhenti memfitnahku? Apa kau pikir Lin Yue benar-benar mencintaimu? Kau bukan apa-apa selain cacing kecil di kolam ikannya. Bahkan bukan ikan. Setelah dia menipu semua uangmu, dia akan menendangmu ke pinggir jalan, seperti bola. Lalu, kau akan seperti anjing liar. Lebih buruk dari anjing. Chen Sixin kau. Aku bisa menilai sendiri orang seperti apa Lin Yue itu. Tapi kau, setelah putus, kau masih mengganggunya. Dengan mudahnya. Berdebat hebat. Berbicara kasar. Kurasa kau juga bukan orang baik. Aku hanya memberimu pengingat Rama. Wanita seperti dia hanya peduli pada uang. Dia menikahimu demi uang hari ini. Besok akan demi uang orang lain. Dan berpisah darimu. Lebih baik kau pergi. Apa kau masih belum pergi? Jangan salahkan aku jika aku kasar. Baiklah. Pasangan pezina. Tunggu saja. Soyan, terima. Terima kasih. Lin Yue, mana uangku? Aku bicara ini, Lin Yue. Kau berani sekali. Kau ingin tinggal di rumah ini tanpa membayar sepeser pun. Kau bahkan membawa pria liar kembali ke sini kau. Paman, beberapa hari ini, aku sedang ada sedikit masalah. Bisakah kau memberiku waktu beberapa hari lagi? Aku sudah memberimu 3 hari. Rumah ini bernilai 600.000. Aku membiarkanmu memilikinya seharga 300.000 pada awalnya. Membiarkanmu tinggal di sini, itu sudah mempertimbangkan hubungan keluarga kita. Aku sudah memberimu penawaran yang bagus. Kau masih belum memberiku 300.000. Rumah ini milik Lin Yue. Nenek bilang, rumah ini untuk Yun Yue. Diam. Tutup mulutmu. Dasar perempuan celaka. Gadis tak berguna. Apa hakmu untuk memperebutkan properti keluarga Lin denganku? Hari ini, kau berikan aku 600.000 untuk membeli rumah ini. Atau, pergi sekarang juga. Paman, aku mohon, beri aku waktu beberapa hari lagi. Kau pikir beberapa hari lagi secara ajaib akan memberimu 600.000?
Dari mana kau mendapatkan uang sebanyak itu? Kau mau merampok Ban? Jangan bilang kau melacurkan diri. Paman, Kena tepat di hati hitamnya, kan? Jangan pikir setelah jadi wanita nakal lalu masih bisa mendirikan kuil kesucian lagi. bagaimana kau bisa mengatakan itu tentangku? Nenek masih di sini mengawasi. Beraninya kau menyebut nenek. Kau aib keluarga. Akan kupukul kau sampai mati aku. Pukul dia lagi. Siapa kau? Siapa kau berani memukulku? Aku sedang mendisiplinkan keponakanku sendiri. Apa urusanmu? Aku suami Lin Yue. Lin Yue, bukankah kau seharusnya menikah dengan Chen Sixin? Siapa dia? Aku dan Chen Sixin sudah putus. Dia suamiku, Tao Soyan. Kau sudah menikah. Kenapa kau memperebutkan rumah ini denganku? Dasar gadis tak berguna. Untuk apa kau butuh rumah? Tinggal saja di rumahnya. Soyan tidak punya rumah, jadi kita. Bahkan tidak punya tempat tinggal. Bagaimana bisa kau begitu rendah? Apakah kuliah sia-sia bagimu? Kau kan pekerja kerah putih astaga. Bagaimana kau bisa menemukan pecundang seperti itu? Dia mungkin menikahimu. Pasti sedang mengincar rumahmu itu. 300.000 itu. Lin Yue licik. Kau mengambil uangku untuk memelihara cowok cantik ini. Rasakan kau karena tak punya tempat tinggal. Pergi dari sini sekarang. Hanya berada di dekat kalian berdua membuatku muak. Kau mulut kotor. Kalau kau tidak bisa bicara baik-baik, tutup mulutmu. Kalau tidak, aku takkan ragu mencari orang untuk kumur-kumur mulutmu. Apa yang ingin kau buktikan? Jika kau begitu cakap beli rumahmu sendiri, selalu mengincar properti keluarga Linku, kenapa? Paman, ini antara kau dan aku. Ini tidak ada hubungannya dengan Soyan. Beberapa hari ini, aku akan memberimu 400.000 dulu. Menurut hukum waris, ayah Lin Yue dan Anda memiliki hak waris yang sama. Dengan ayah Lin Yue yang telah meninggal, dia mewarisi atas namanya. Jadi, rumah ini pada dasarnya setengah milikmu dan setengah miliknya. Dengan atas dasar apa? Pertama, Lin Yue memiliki hak tinggal. Anda tidak punya hak untuk mengusirnya dari rumah ini. Kedua, Lin Yue hanya membayar 300.000 yuan untuk mendapatkan hak tinggal untuk seluruh rumah. Jika nenek Lin Yue meninggalkan surat wasiat, maka menurut surat wasiat, Anda bahkan tidak akan mendapatkan setengahnya. Itu semua akan menjadi milik Lin Yue. Menurut apa yang kau katakan, uang yang ditinggalkan nenek tua itu juga harus dibagi dua antara Lin Yue dan aku. Dulu ketika nenek tua itu meninggal, dia tidak meninggalkan uang untuk kita. Apakah nenek tua itu diam-diam memberimu uang? Serahkan uang yang ditinggalkan nenek tua itu, kembalikan padaku. Apakah Anda punya bukti? Jika Anda punya bukti, Anda bisa menuntut. Ada lagi. Jika tidak, Anda bisa keluar. Soyan. Terima kasih. Maafkan aku. Aku tahu. Kita menikah secara kontrak. Aku hanya ingin berterima kasih. Kau. Aku akan mulai memasak. Terima kasih. Aku hanya memberimu peringatan. Dia tipe wanita yang hanya peduli pada uang. Hari ini dia menikahimu demi uang. Besok dia akan menceraikanmu demi uang orang lain. Lin Yue, orang macam apa kau sebenarnya? Haruskah aku mempercayaimu atau tidak? Soyan, maafkan aku. Aku berbohong padamu. Rumah ini bukan milikku. Apa kau marah? Kenapa aku harus marah? Awalnya, aku ingin membeli rumah ini dari paman keduaku. Tapi selain 400.000 yang Chen Sixin berutang padaku. Chen Sixin berutang 400.000 padamu. Dulu, saat dia membeli rumah ini, dia kekurangan banyak uang. Aku mengambil semua tabunganku 200.000 dan aku mengumpulkan 200.000 lagi dengan meminjam. Bagaimana kau bisa begitu bodoh? Waktu itu, untuk membeli rumah ini, aku kekurangan banyak uang. Itu sebabnya aku meminta mas kawin darimu. Rumah ini adalah peninggalan nenekku. Ini satu-satunya rumahku. Aku berpikir, setelah pengalihan rumah selesai, aku akan menambahkan namamu kembali. Soyan, jika kau marah, atau jika kau pikir aku membohongimu, anggap saja uang ini sebagai pinjaman dariku. Aku akan... Kita menikah. Semua demi rumah ini. Benarkah selama aku memberimu 300.000, kau akan menikahi siapapun? Semacam.
Jika kau merasa marah, kita bisa bercerai lebih awal. Di matamu, apakah uang sepenting itu lebih penting daripada pernikahan? Bukankah kau bilang, pernikahan tidak penting, sama saja siapapun yang kunikahi? Ya, aku memang mengatakan itu. Bagus. Kalau begitu mari kita masing-masing mendapatkan apa yang kita butuhkan. Kau tak perlu menjelaskan ini padaku. Jadi uang ini, Mas kawin ini, bukankah kau sudah memberikannya pada kakek untuk membayar operasinya? Aku akan membayarmu kembali. membayar pengobatan kakek adalah tugasku. Sudah kubilang, apa yang kuberikan padamu adalah milikmu. Kita Jalan. Cuma 400.000. Kau benar-benar menyewa pengacara untuk menggugatku. Apa kau gila? Menuntut apa? Chen Sixin, jika kau akan membayar uangnya, maka bayarlah dengan benar. Jika tidak, keluar dari sini sekarang juga. Perempuan busuk. Ini uangmu. Jalan. Ambil kartunya. Belum lunas sampai kembali ke tanganku. Apa kau gila? Kenapa kau bersikap sok suci denganku? Kau bersamaku selama 2 tahun, bertingkah seperti perempuan suci dan berbudi luhur. Dan sekarang apa? Kau berbalik dan menikahi pria lain, dan kau terus bilang, kau ingin bersamaku. Seumur hidup kita, aku benci. Memikirkannya saja membuatku muak. Diam. 2 tahun pengabdianku padamu, di matamu, begitu tak tertahankan. Untuk apa kau masih berpura-pura? Kau terus bilang bahwa perasaan tak bisa diukur dengan uang. Lalu apa? Kau menikahi anjing sialan itu, bukankah karena mas kawinnya, kau masih berpura-pura denganku? Dasar bedebar. Perempuan celaka, lihat saja bagaimana aku menghajarmu hari ini. Lin Yue, kau baik-baik saja. Bagus, apa kau masih ingin membiarkan suamimu memukulku juga hak? Aku mengerti sekarang. Kau perempuan pelin-pelan. Tak tahu berterima kasih. Dan kau, Soyan, bajingan. Kenapa kau melindunginya? Apa kau masih punya perasaan untuknya? kau salah paham. Seluruh kompleks ini di bawah pengawasan. Jika kau tertangkap, kamera memukulnya. Bagaimana jika Chen Sixin memanggil polisi? Di penjara untuk orang seperti dia, tidak sepadan. Apa yang kau lakukan? Soyan berhenti. Apa yang akan kau lakukan? Jangan mendekat. Aku bilang padamu, memukul orang itu ilegal. Pembunuhan dihukum mati. Jangan mendekat. Tangan inilah yang menangkap Lin Yue. Aku tidak. Permisi. Akulah yang akan mencari pengacara dan menu NTUTMO. Sebagai suami Lin Yue, menuntut kompensasi untuknya. Bukankah itu wajar? Aku akan menggugatmu atas penyerangan dan pemukulan, dan meminta polisi menangkapmu. Soyan, Lin Yue, tunggu saja laki-laki MO. Kalian akan membusuk di penjara. Bajingan. Kalian berdua bajingan. Kenapa kau menghentikanku? kau menghajar Chen Sixin dengan begitu parah. Bagaimana jika dia menelpon polisi? Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Tentu saja aku akan bersaksi untukmu. Kau melindungiku saat kau memukulnya. Bagaimana jika aku dihukum? Aku akan dipenjara bersamamu. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Aku akan terlambat. Aku akan kembali dan berganti pakaian. Lin Yue, kau terlalu santai. Selalu terlambat atau pulang lebih awal. Apa kau pikir perusahaan ini rumahmu? Maaf Manajer Zhang, gaji 3 hari dipotong. Masih ada lain kali. Kau dipecat. Manajer Zhang, proposal proyek Sky City yang sudah saya ajukan. Apakah sudah ada kabar tentang itu? Kau bicara tentang ini ya? Cetak biruku. Kenapa kau memilikinya? Menjadi manusia, kau butuh dosis realita. Kau pikir kau siapa? Kau pikir kau layak untuk proyek Sky City? Kembalikan padaku. Sampah tetaplah sampah. Ku bilang, kau sama seperti babi iblis kecil itu.
hanya cocok untuk Jati Lab Toilet. Kau pikir kau bisa maju? Jangan bermimpi di siang bolong lagi. Kau sama sekali tidak layak. Tuan Lei di kantor. Tuan Lei, Rencana payah apa yang kau buat? Aku baru saja mengirimkannya. Dan grup kau langsung menolaknya. Mereka bilang, kalau kita cuma bisa menghasilkan sampah seperti ini, mereka akan menghentikan kerja sama kita. Dan kita juga akan menghadapi kompensasi yang sangat besar. Tuan Lei, jangan panik. Aku punya rencana lain. Dijamin akan memuaskan Tau Group. Benarkah? Ya. Tunjukkan padaku cepat. Ya, Tuan Lei. Kantor Yihua Company. Halo. Jen Sixin, aku meminta maaf padamu atas nama Soyan. Kau ingin menyelesaikan ini secara pribadi? Tentu. Datanglah ke klub malam dinasti kekaisaran sekarang. Minta maaf padaku secara langsung. Tunjukkan ketulusanmu. Baiklah. Tao Shouyan. Halo. Sudah pulang kerja. Aku akan menjemputmu. Tidak perlu. Ada apa? Aku harus lembur hari ini. Aku tidak tahu sampai jam berapa aku akan pulang. Jadi, kita bertemu saja di rumah. Baiklah. Baiklah. Dah. Klub Malam Imperial. Aku tahu Soyan memukulmu. Dia salah. Uang 400.000 ini untuk biaya pengobatanmu. Asal kau tidak menuntutnya. Dendam dan budi di antara kita. Anggap saja semuanya sudah dihapus. Kau cukup baik pada anjing sialan itu ya. Rela menghabiskan 400.000. Lin Yue, kau sudah main serong dengannya Kang. Selingkuh di belakangku, membuatku jadi pecundang. Bahkan menipuku untuk menikah. Apa kau pikir aku idiot? Jaga mulutmu baik-baik. Aku menikahi Soyan setelah berpisah denganmu. Baru saja menikah dengan Soyan. Kau mau uang ini atau tidak? Apa yang kau lakukan? Apa yang dibutuhkan agar kau melupakan ini? Minumlah segelas anggur ini, dan aku akan mempertimbangkannya. Aku tak akan membiarkan suamimu yang brengsek itu masuk penjara. Minum. Dasar Jalang masih mencoba kabur. Lihat. Ini semua berkat laki-lakimu yang seperti anjing sialan itu. Kau selingkuh. Lihat saja nanti. Tuan Tao, Lumpuhkan dia untukku. Bawa dia pergi. Tarik pergi. Lin Yue. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Lin Yue. Kau baik-baik saja Lin Yue. Jangan sentuh aku. Lin Yue. Ini aku. Jangan sentuh aku. Lin Yue. Jangan sentuh aku. Ini aku. Soyan. Ini aku. Soyan. Ini aku. Kau akhirnya datang. Maaf aku terlambat. Jangan khawatir. Aku akan di sini mulai sekarang. Aku tidak akan membiarkan dia menyakitimu lagi. Senang sekali kau di sini. Soyan, kau tidak akan berbohong padaku, seperti Chen Sixin kan? Soyan, katakan sesuatu. Kenapa kau diam saja? Katakan sesuatu. Katakan sesuatu.
Lin Yue. Luxun, Tuan Tao. cari mobil dan bawa dia ke rumah sakit. Cepat. Baiklah. Penginapan Huanian. Jetty, ini istri Xiaoyan. Dia tidak terlalu menarik. Katakan padaku, apa kau menginginkan wanita itu? Apa kau ingin Yao Yo teman tahu Xiaoyan. balas dendam pada wanita itu? Ya, Lobi rumah sakit tuanmu. Lin Yue. Ini, halo. Saya adalah asisten direktur utama dari grup kau. Tuan Tao punya. Dia kolegaku. rekan kerja. Ya, Kau bergabung dengan Tao Corporation. ya. Baru mulai kerja. Hari ini kebetulan kami berdua bertamu Klin di Imperial Dynasty hari ini. Semua orang Raja Karaukia. Kemarilah. Hei Tuan Tao. Saya di klub dinasti kekaisaran. Aku melihat istrimu. Kebetulan bertemu denganmu. Tao. Tao kecil. Kalian ngobrol saja. Aku akan membayar sisa tagihan medisnya. Terima kasih atas bantuanmu. Tidak masalah sama sekali. Lin Yue, aku belum bertanya padamu. Bukankah kau bilang padaku, kau sedang lembur? Kenapa kau pergi menemui Chen Xixin? Kau tahu betul dia bukan orang baik. Kenapa kau menemuinya? Xiaoyan, kau memukulnya. Aku takut dia akan menuntutmu. Jadi kupikir, aku akan menyelesaikan masalah ini. Menyelesaikannya bagaimana? Bukankah Chen Xixin berutang 400.000 padaku? Aku berpikir, aku tidak akan mengambil uangnya, dan masalahnya akan selesai. Kenapa kau membantuku? Bukankah kita sudah menikah? Meskipun, ini hanya pernikahan kontrak. Maafkan aku Xiaoyan. Seharusnya aku tidak menemui Chen Xixin hari ini. Kalau bukan karenamu, Akulah yang seharusnya minta maaf. ini bukan salahmu. Kau memukulnya untukku. Lin Yue, bukan itu maksudku. Maksudmu, bagaimana jika aku seperti Chen Xixin, menipumu? Apa yang akan kau lakukan? Bagaimana mungkin? Kau tidak seperti Chen Xixin. Chen Xixin. Dia selalu berkomplot melawanku. Menginginkan uangku, menginginkan rumahku. Tapi kau, orang yang benar dan baik hati. Kau sederhana dan sopan. Dan kau bahkan akan melangkah untuk menyelamatkanku saat aku dalam bahaya. Maksudku, bagaimana jika Bagaimana jika aku benar-benar seperti dia, dan aku berbohong padamu? Kenapa kau mengatakan hal-hal ini tiba-tiba? Tidak masalah. Aku hanya bertanya. Xiaoyan, seseorang adalah dirinya sendiri. Apa adanya. Tidak ada bagaimana jika. Tapi bagaimana jika kau benar-benar orang seperti itu? Kita tidak akan menikah. Kenapa? Karena jika kau benar-benar seperti itu, kau bahkan tidak akan memandangku. Seperti Chen Xixin, dia hanya menginginkan uangku. Tapi kau berbeda. Kau bahkan memberiku 3000000. Jadi apa yang kau inginkan dariku? Lin Yue, jangan khawatir. Chen Xixin itu tidak akan pernah menyakitimu lagi. Benarkah? Hal-hal yang telah dia lakukan, jika kita melaporkannya ke polisi, itu cukup untuk memenjarakannya selama beberapa tahun. Xiaoyan, senang sekali memilikimu. Jika kau tahu, aku juga berbohong padamu. Apakah kau masih akan merasa seperti ini? Lin Yue, aku tidak ingin kehilanganmu. Pagi, bos. Saya di sini untuk menjemput Anda bekerja. Tao Xiaoyan, aku akan mengantarmu bekerja. Tidak perlu. Ada apa? Kau tidak suka skuter listrik? Kau benar-benar tidak menyukainya. Hanya ini yang mampu kubeli. Skuter listrik. Jika kau merasa malu, naiklah kereta bawah tanah. Bukan itu maksudku. Aku mencoba mengatakan, bukankah kau punya 700.000? Kau menghabiskan 300.000 untuk rumah. Membayar kembali 200.000. Seharusnya tersisa 200.000. Cukuplah untuk membeli mobil. Tidak mungkin. Uang itu harus dihemat. Terakhir kali kakak di rumah sakit. Bukankah kita menghabiskan lebih dari 300.000? Kita harus menyimpan uang untuk kakek.
Ada apa dengan skuter listrik ini? Ini ramah lingkungan. Berhenti berlama-lama. Cepatlah. Naiklah. Ayo cepat. Duduk yang tegak. Ayo pergi. Aku belum memakai helmku. Berhenti. Apa kau tuli? Aku berteriak di gerbang utama. Dengan megafon. Tidakkah kau mendengarku? Baterai megafonnya habis. Pergi dari sini. Maafkan aku, temanku bekerja di sini. Aku baru saja menyuruhnya turun di sini. Aku akan menyuruhnya pergi sekarang. Apa-apaan ini? Beraninya kau bilang kau bekerja di sini? Apa kau tahu ini di mana? Grup Tau. Setiap orang yang bekerja di sini adalah elit. Lihat mobil-mobil ini, masing-masing harganya jutaan. Bawa skuter listrik butut ini, pergi dari sini. Dan kalian berdua, jangan jadi pengganggu. Diam. Apa yang kau teriakan? Xiaoyan sayang. Kenapa kau tiba-tiba begitu takut padaku? Satpam ini benar-benar tidak tahu menilai orang. Tidakkah kau lihat siapa Xiaoyanku? Dia. Yao Yul. Kau juga bekerja di sini. Aku di sini untuk menemui Xiaoyan. Keluarga Yao kami dan keluarga Tau terkaya adalah keluarga lama. Benarkan Xiaoyan sayang? Sudah selesai. Kalau sudah kau boleh pergi. Aku. Keluarga Tau terkaya. Tahu Xiaoyan Tau Group? Kau bekerja di Tau Group? Lin Yue aku. Orang terkaya naik skuter listrik untuk bekerja. Apa yang kupikirkan? Bagaimana mungkin Xiaoyan berhubungan dengan keluarga terkaya? Yul pasti berbohong. Begitu saya melihat anak ini, saya sudah tahu. Kau cuma cowok ganteng yang numpang hidup. Pergi dari sini. Jangan buat aku melakukan ini. Kenapa kau tidak tahu mana yang benar dan salah seperti ini? Orang sepertimu yang memandang rendah orang lain adalah aib bagi Tau Group. Xiaoyan, ayo pergi. Jangan buang napas untuk orang seperti ini. Tau Group memiliki karyawan seperti dia. Suasananya pasti buruk. Jangan merugikan dirimu sendiri dengan bekerja di tempat seperti ini. Berani-beraninya kau menjelek-jelekan grup Tau. Apa kau mau mati? Lin Yue benar. Perusahaan yang membiarkan karyawan seperti itu adalah masalah serius. Grup Tau benar-benar membutuhkan investigasi menyeluruh. Ada apa ini? Mereka membuat masalah. Diam. Tau. Tuan tahu manajemen bisnis. Saya sangat menyesal. Ini adalah kelalaian dalam manajemen saya. Membiarkan karyawan ini merusak citra perusahaan. Saya akan menangani ini dengan serius. Kau dipecat. Saya salah. Mohon maafkan saya. Bawa dia untuk memproses pemberhentiannya. Tidak. Sekretaris Lu. Tuan tahu manajemen bisnis. Mari kita bekerja. Kau pergi bekerja. Aku pergi. Tunggu. Dah. Lin Yue. Kau tahu, draft desain Xiangli lolos tinjauan grup Tau. Mereka bahkan mengizinkannya untuk presentasi proyek di grup Tau. Lin Yue, Tuan Lei menganggap ini serius kali ini. Dia memasang desain Xiangli langsung di papan buletin dan menyuruh semua karyawan untuk mengaguminya. Benarkah kau tidak percaya padaku? Aku akan membawamu untuk melihatnya. Ayo pergi. Aku tidak percaya manajer yang begitu hebat. Dia benar-benar mendapatkan proyek Sky City dalam sekali jalan. Dia akan terkenal di seluruh kota sekarang. Ya, dia memang seorang manajer kan? Manajer Zhang, ketika kau sukses di masa depan, jangan lupakan kami. Jangan khawatir. Kalian semua akan mendapat manfaat. Lin Yuan lihat. Lin Yue, bukankah ini desainmu? Chaimeng, apa maksudmu? Kau hanya resepsionis, apa yang kau tahu? Jangan bicara omong kosong. Chaimeng tidak bicara omong kosong. Ini desainku. Xiangli, kau mencuri karyaku. Hanya kau, seorang magang perusahaan, menciptakan proyek serumit itu. Siapa yang akan percaya itu? Aku punya bukti. Ya, kalau begitu tunjukkan buktinya. Lin Yue membuat tuduhan palsu. Tidak terlihat bagus. Kurasa kau hanya iri padaku. Kau tak tahan melihatku sukses. Xiangli, kau tidak takut aku akan melaporkannya ke Tau Group?
proyek ini, tapi pesanan besar perusahaan. Kau tidak hanya memperumit masalah, tapi kau juga mengacaukan proyek, dan kau bahkan mungkin merusak kolaborasi dengan grup Tao. Kita akan menghadapi kompensasi besar. Orang dengan hati sekecil dirimu. Sungguh menjijikkan. Benar, Lin Yue, kau mengacaukan proyeknya. Apa untungnya bagimu? Apa kau mencoba menghancurkan semua mata pencaharian kita? Tepat, orang seperti dia seharusnya tidak ada di perusahaan. Pecat dia segera. Ya, pecat kau. Pecat dia, benar, pecat dia. Jangan bicara omong kosong. Pecat dia. Lin Yue, kita tidak seperti itu. Lin Yue, kau tidak bisa mengakaliku. Ikan asin tidak akan pernah bisa berbalik. Kita lihat saja. Kita lihat saja. 3 hari kemudian. Silakan, Nona Xiangli dari Yihua. Naik untuk melaporkan desain. Terima kasih Grup Tao atas kebaikan Anda. Dan terima kasih Tuan Tao atas kepercayaan Anda. Proyek ini. Tunggu. Aku ingin membuka kedok Xiangli. Karena mencuri desain orang lain. Dia menipu Tao Group. Nyonya. Harga diri seseorang tidak diukur dari tinggi badannya, tetapi dari semangatnya. Nona Xiang, saya tidak menyangka Anda begitu cantik, namun tindakan Anda begitu keji. Anda benar-benar mencuri desain orang lain untuk membodohi grup Tao kami. Keamanan, tolong antar dia keluar dari ruang konferensi. Tunggu, Sekretaris Lu. Dia bilang begitu dan kau langsung percaya. Ini benar-benar fitnah yang keterlaluan. Saya tidak percaya, Bu. Saya percaya Anda. Saya berani membela Anda sekarang. Turun ke bawah, Tuan Duo akan memecat saya. Apa yang kau tahu? Aku punya bukti. Jika Anda punya bukti, tunjukkan data yang ada di komputernya. Saya sudah menghapus semuanya. Tidak mungkin dipulihkan. Dia tidak bisa memberikan bukti apapun. Sekretaris Lu, ini draft asli desainku. Benar. Betul sekali. Ini aslinya. Tidak menduganya Xiangli, aku selalu menulis draftku dengan tangan. Jadi untuk setiap desain, aku punya manuskrip. Xiangli, aku sangat menghargaimu. Kukira kau benar-benar mampu dan bisa membawa kehormatan bagi Yihua. Tapi apa yang terjadi? Kau membuatku malu. Sekarang segera keluar dari sini. Jangan mempermalukan Yihua lagi. Tuan Lai, masalah ini belum sepenuhnya diselidiki. Apa terburu-burumu? Sekretaris Lu punya semua buktinya. Kau masih berani membantah. Bukti? Bukti apa? Itu? Lin Yue, aku harus berterima kasih padamu, karena secara pribadi mengantarkan bukti yang memfitnahku ini, tepat ke depan pintuku. Tidak Xiangli, omong kosong apa yang kau bicarakan? Sekretaris Lu, lihatlah draft asli ini, apakah di atas itu ada tandaku di sana? Lin Yue, aku tahu kau tidak akan menyerah. Kau pasti akan datang dan membuat masalah. Sayang sekali dasar kau imut. Kau ditakdirkan untuk dihancurkan di bawah kakiku. Nona Lin, apakah Anda mengenali tanda itu? Apakah Anda menggambar tanda itu sendiri? Atau apakah Anda punya bukti bahwa ini adalah karya Anda sendiri? Semua desainku memiliki wajah tersenyum. Tapi bunga-bunga ini, aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Tapi Sekretaris Lu, sungguh Xiangli, yang mencuri desainku. Aku percaya padamu. Kau masih ingin memfitnahku. Aku punya saksi. Xiao Sun. Saya bisa bersaksi. Suatu hari saya melihat dengan mata kepala sendiri. Lin Yue setelah bekerja memasuki kantor manajer Zhang. Kau bohong? Jelas Xiangli yang mencuri desainku. Lin Yue. Sekarang dengan bukti fisik dan kesaksian saksi, kau masih ingin berdebat. Kau akan dihantam palu dewa petir, dipukul sampai mati. Kau sangat tercela. Sekretaris Lu, Anda harus membelaku. Lin Yu ini, dia bahkan berdiri di depan semua karyawan Tao Group, secara terbuka mengkritik, membalikan fakta, hitam dan putih tercampur. Ini jelas menunjukkan dia tidak menghormatimu atau Tao Group. Orang seperti dia, Anda harus menanganinya dengan benar. Kurasa, dia harus segera dipecat dan diusir dari Yihua. Dia juga harus dimasukkan dalam daftar hitam dari semua perusahaan. Siapa yang berani menggertak istriku? Tuan Tao, akhirnya Anda di sini. Urusan istrimu. Kau yang harus menanganinya sendiri. Jangan mempersulit. Pekerja kecil dan tak berdaya ini. Pak, apakah ada yang ingin Anda katakan? Kau suami tua dan jelek Lin Yue. Bersembunyi seperti ini, bahkan tidak berani menunjukkan wajahmu. Kau pasti terlalu jelek untuk dilihat. Orang sepertimu harusnya tetap diselokan. Apa yang kau lakukan di Tao Group? Apa aku tidak penting? Yang penting adalah kau pencuri. Hari ini akan dihukum. Didepak dari grup Tao hari ini.
Kau juga akan masuk daftar hitam di kota ini. Semua perusahaan akan memasukkanmu ke daftar hitam. Daftar hitam. Hanya karenamu. Kalian berdua. Benar-benar panci busuk dengan tutup busuk. Satu busuk, satu murahan. Hei, bagaimana? Sekretaris Lu. Orang ini benar-benar berani mengganggu secara terang-terangan. Konferensi desain Tau Group dengan Lin Yue. Sekretaris Lu, dia secara langsung menantang kewenangan Anda dan Tau Group. Anda harus mengusirnya. Apa yang kau katakan? Tau Group kita adalah perusahaan yang adil dan jujur. Kami akan memberi setiap orang kesempatan penuh untuk menjelaskan. Mengusir bos. Apa kau pikir aku sebagai sekretaris bosan dengan pekerjaan ini, Pak? Apakah ada yang ingin Anda katakan? Atau apakah Anda punya bukti yang bisa membuktikan bahwa Nona Lin dijebak? Kau tahu apa yang harus dilakukan kan? Tentu saja. Jangan khawatir manajer Zhang. Bukankah kalian berdua Palsu. Ini palsu. Sumpah palsu. Dalam kasus serius. Bisa mengakibatkan hukuman 3 tahun. Yakin, kau mau terus menempuh jalan yang salah ini bersamanya. Zhang Li mengatur semua ini. Draft desain Lin Yue. Zhang Li menyuruhku mencurinya. Dia juga menyuruhku untuk menandainya dan mengembalikannya. Ini tidak ada hubungannya denganku. Aku bahkan tidak menginginkan uang ini. Jangan cari aku. Zhang Li, kami memiliki saksi dan bukti material. Zhang Li, selamat kau dipecat. Tidak, Tuan Lai, kumohon jangan pecat aku. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Sekretaris Lu, saya mengagumi Anda dan Tuan Tau. Itu sebabnya saya melakukan ini. Sekretaris Lu, tolong biarkan aku tetap di Tau Group. Aku bisa melakukan apa saja. Aku bersedia melakukan apa saja. Itu tidak mungkin. Lihat apa yang telah kau lakukan. Tingkah lakumu sungguh mengerikan. Mengingat kerugian finansial dan kehormatan yang telah kau hancurkan, yang telah kau sebabkan pada grup dan Nona Lin. Kami memiliki hak untuk mempertahankan, untuk menuntut. Tunggu saja tuntutan kompensasinya. Benar, kau suka memasukkan orang ke daftar hitam kan? Sekretaris ini meskipun sederhana, bisa memastikan kau masuk daftar hitam di semua perusahaan di kota ini. Ayo, seseorang, bawa dia keluar. Hei tidak, Sekretaris Lu dengarkan aku. Sekretaris Lu, maaf sekali. Aku mengganggu konferensi desainermu. Bagaimana kalau begini? Jika diperlukan, aku bisa memberikan kompensasi. Nyonya, Anda terlalu memuji Nona Lin. Kelalaian pengawasan perusahaan kami yang memungkinkan Zhang Li memanfaatkan celah ini atas kerugian yang Anda derita. Seharusnya kami yang memberi kompensasi kepada Anda. Benarkah? Bos yang mengawasi langsung. Siapa yang berani membuat istri bos memberi kompensasi? Kalau begitu terima kasih Sekretaris Lu. Benar. Nona Lin, desain yang sangat bagus. Dan Anda yang membuatnya. Jadi untuk proposal ini, untuk Anda presentasikan, itu yang paling tepat. Aku... Bolehkah? Pergi. Ini yang kau pantas. Bagus-bagus. Tuan Tao, helm itu cocok untukmu. Tidak berencana untuk mengungkapkan wajah aslimu. Kalau kau mau Lin Yue, menceraikanku sekarang. Bilang saja. Sampai kapan kau akan menyembunyikannya? Sampai dia bisa menerimanya. Terima kasih semuanya. Bagus. Souyan, terima kasih. Semuanya. Rapat hari ini sempurna. Terima kasih semuanya. Rapat dibubarkan. Senang bekerja dengan kalian semua. Terima kasih. Maafkan aku. Aku kira akulah yang lancang. Kita hanya menikah secara kontrak. Lupakan saja. Lin Yue. Lin Yue. Apa yang Pak Lai inginkan darimu? Benarkah? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Pak Lai melakukan ini? Aku akan menemuinya sekarang. Tuan Lai bilang, mulai besok, dia ingin aku mewakili Yihua di Tau Group untuk menindaklanjuti proyek Sky City. Keberuntungan Lin Yue sungguh bagus. Dia benar-benar bisa bekerja di Tau Group. Mengapa Pak Lai tidak membiarkanku pergi? Lembur Lin Yue. Semuanya dihabiskan di kantor Pak Lai. Kau sanggup? Kak Ru, kau bilang Lin Yue dan
Pak Lei. Tapi Pak Lei, anaknya sudah SMP. Lin Yue tidak akan kan? Pak Lei memang agak tua. Tapi dia pemilik sah. Dari Yue. Apa yang bocor dari jarinya? Cukup untuk Lin Yue makan. Makan macam apa yang kau bicarakan? Sayang sekali untuk suami Lin Yue. Mungkin dia sendiri, bahkan tidak tahu dia memakai topi cukot. Mungkin dia tahu. Tapi dia tidak kompeten. Jadi dia hanya perlu menjual istrinya kalau begitu. Menyebarkan rumor itu ilegal. Apa kau tidak tahu itu? Kita hanya bercanda. Jangan terlalu sensitif. Jangan terlalu kecil hati gadis kecil. Bercanda kan? Kemarin aku melihatmu di klub dinasti kekaisaran, meminta pelacur pria, dan ada videonya juga. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku bercanda. Kenapa kau begitu sensitif? Jangan terlalu kecil hati bibi. Kau pikir kau sudah menempel pada sesuatu yang besar ya? Sombong sekali. Kau pikir kau bisa begitu saja berjalan di seluruh perusahaan sekarang? Hati-hati, ketika saatnya tiba, sang istri akan datang mencarimu. Lalu, kau akan kehilangan pekerjaanmu, dan reputasimu akan hancur. Siapa Lin Yue? Dia yang merayu Pak Lei. Nyonya Lei, menyebarkan rumor tentang suamiku. Apa kau bosan hidup? Lei Junting, mengapa sampah seperti ini masih di perusahaan? Pecat mereka. Pecat semua orang yang menyebarkan rumor. Tolong tenang Nyonya. Nyonya Lei, Tuan Lei, kami hanya cuma bercanda. Tolong jangan pecat kami. Keamanan. Bawa kedua orang ini keluar dari sini. Tuan Lei, saya tidak akan berani melakukannya lagi. Tuan Lei. Jangan biarkan sampah masyarakat ini masuk ke perusahaan lagi. Kak Ro, tidak akan bertemu lagi. Tak mendugakan, tidak akan bertemu lagi. Kau adalah Lin Yue. Lin Yue, pergi ke grup Tao. Terbang tinggi ya. Jangan lupakan teman lamamu. Jangan lupakan Lei tua. Benar. Aku menghargai kebaikanmu Nyonya. Dan terima kasih Tuan Lei, karena memberiku kesempatan belajar ini. Apa hubungannya dengan Lei tua? Kau dipilih langsung oleh Tuan Tao. Dipilih langsung. Ketika saatnya tiba, kau harus bicara baik tentang Lei tua pada Tuan Tao. Mengatakan banyak hal baik tentangnya. Benar. Dipilih langsung oleh Tuan Tao. Lin Yue, aku punya firasat Tuan Tao ini adalah suamimu. Lin Yue, aku punya firasat Tuan Tao ini adalah suamimu. Kau akan melukai dirimu sendiri. Ada apa hari ini? Sangat linglung. Punggung itu, aku tak mungkin salah. Kau dipilih langsung oleh Tuan Tao. Dipilih langsung. Soyan. Apakah kau? Lin Yue, apa yang sedang kau lakukan? Sebenarnya aku tidak lapar. Seperti kata orang, ketika usia bertambah tua, malam, sebaiknya tidak dimakan. Aku tidak akan makan. Kau bisa pergi sekarang. Aku akan memasak makan malam. Kau bisa sendiri. Tidak apa-apa, pergilah. Hati-hati. Lin Yue, besok aku sendiri yang akan mengantarmu ke perusahaanku. Saudara tahu ke sini. Halo, saya Lin Yue dari perusahaan Yihua. Saudara tahu, akhirnya kau sadar juga. Jika istrimu tahu bahwa kau secara khusus memindahkannya ke Tolkor, dia pasti akan sangat tersantun. Di mana Lin Yue sekarang? Nyonya telah memasuki lobi. Lewat. Permisi, ke arah mana ruang konferensi? Naik lift di sana. Lantai 6 belok kanan setelah keluar dari lift. Aku mengerti. Lin Yue. Aku sendiri yang akan membawamu ke perusahaanku. Tuan Tao, Nyonya telah memasuki lift. Lewat.
Di mana Lin Yue sekarang? Masuk. Halo. Saya Lin Yue dari perusahaan Yihua. Lin Yue, selamat datang, selamat datang. Ayo, aku akan menunjukkanmu area kantor. Baik, terima kasih manajer. Akan kutunjukkan dulu. Jantung departemen desain kami. Di sini di Telcorp. Semua proyek besar diselesaikan di sini. Aku sudah melihat desainmu. Sangat mengesankan. Kau ditakdirkan untuk menjadi bintang baru di industri ini. Terima kasih manajer Jiang. Manajer, bolehkah saya bertanya? Apakah Tuan Tao ada di kantor? Dia memang. Kau ingin bertemu dengannya, nak. Kalau begitu kau datang ke tempat yang tepat. Kantor CL hanya di lantai atas dari departemen desain kami. Itu departemen yang paling dekat dengan kantor CEO di seluruh perusahaan. Kami sering bertemu CEL. Benarkah? Tapi CEL Tao menikah muda. CEO Tao sudah menikah. Apa kau tahu siapa istri CEO Tao? Atau pernahkah kau bertemu istri CEO Tao? Mungkinkah itu kebetulan? Mereka berdua bermarga Tao dan mereka berdua sudah menikah. CEO Tao ini, mungkinkah dia? Aku pernah bertemu dengannya. Bukankah istri CEO Tao yang datang ke perusahaan terakhir kali? Nyonya Tao sangat cantik. Liftnya datang. Ayo pergi. Aku akan membawamu ke atas untuk melihat-lihat. Di mana Lin Yue sekarang? Nyonya sudah tiba di departemen desain. Cari dia. CEO Tao, krisis keuangan di Eropa telah mencapai negara kita. Banyak proyek grup kami juga telah terpengaruh pada tingkat yang berbeda-beda. Nona Yao dan para pemegang saham sudah menunggu Anda di ruang konferensi untuk membahas tindakan pencegahan. Apakah Anda ingin pergi ke sana dulu? Saudara Tao, kau bukan Disir. Dan kakak ipar bukan Daji. Ke ruang konferensi. CEO tahu. Bagaimana situasi spesifiknya? Karena krisis keuangan Eropa, pasar luar negeri terus-menerus memasuki pasar real estate kita. Intrusi dan penekanan mereka yang terus-menerus telah membuat pasar properti kita sangat tegang. Untuk memastikan operasi normal Sky City, kita sangat membutuhkan suntikan modal dari grup Yao kita. Grup Tao kita punya cukup dana untuk mendukung seluruh proyek langit hingga selesai dengan sukses. Tentu saja, aku percaya Sky City pasti akan selesai. Tapi saya tahu, tekanan terus-menerus dari modal asing akan menciptakan banyak tekanan. Kak Xiaoyan, aku bersedia membantumu. Jika kau mau, anggap dana grup Yao sebagai mas kawinku. Aku tidak pernah menerima ancaman apapun. Kukatakan dengan sungguh-sungguh, entah itu tekanan dari investor asing, atau Kou Yao Yuel yang mencoba menghalangiku. Proyek Sky City akan berjalan lancar. Kak Xiaoyan, bagaimana kau bisa menganggapku seperti itu? Kau selalu salah paham denganku. Aku benar-benar menyukaimu. Tidakkah kau berpikir, kita berdua adalah pasangan yang serasi? Aku benar-benar ingin membangun kerajaan real estate kita sendiri bersamamu. Kalau hanya kemitraan bisnis, akan kupertimbangkan. Kak Xiaoyan, pernyataan pembukaan rapat. Apa agenda selanjutnya? Jam 2 siang ini, ada panggilan konferensi dengan luar negeri. Rapat selesai. Kak Xiaoyan, permainan cinta. Lin Yun bisa bermain. Dan aku juga bisa. Kau tidak berpikir kalau dengan menahannya di depanku, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa kan? Kau tidak suka ancaman. Dan aku tidak suka memaksa orang lain. Aku harus membuat Lin Yue pergi atas kemauannya sendiri. Giliranmu. Lin Yue, seseorang mencarimu. Siapa itu? Dia bilang dia suamimu. Istriku. Akhirnya aku menemukanmu. Jangan panggil aku begitu. Kita sudah putus. Istriku. Aku sudah memberimu mas kawin. Kau berjanji padaku bahwa selama surat akta atas namamu, kau akan segera menikah denganku. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Jangan fitnah aku di sini. Mas kawin 2 juta, rumah 5 juta untuk pernikahan. Aku akui aku tidak bisa
mendapatkan uang sebanyak itu saat itu. Tapi jangan khawatir, aku sudah mengumpulkan semuanya sekarang. Maukah kau menikah denganku? Mahar 2 juta apa? Rumah 5 juta apa? Kita sudah lama putus. Semua ini tidak pernah terjadi. Aku bahkan belum menyelesaikan masalah denganmu. Untuk kejadian di klub malam waktu itu, aku peringatkan kau. Kalau kau terus membuat keributan di sini, aku akan segera memanggil polisi. Memalukan sekali. Ibu, Lin Yue, nikahi saja Zixin kami. Dia sangat mencintaimu. Untuk pernikahanmu, aku menjual rumah kami sendiri. Ayah Zixin dan aku sekarang tinggal di rumah sewa. Jangan khawatir, kami tidak akan mengganggu kehidupan pernikahanmu dengan Zixin. Kami pasti tidak akan tinggal bersamamu. Jika kau tidak setuju, Zixin kami, wanita tua ini, akan mati tepat di depanmu. ibu, apa yang kau lakukan? Ini sangat tragis. Bertemu wanita seperti ini, dia benar-benar sial 8 kehidupan. Ya, siapa wanita ini? Aku belum pernah melihatnya. Dia dari korporasi Iwa, yang bertanggung jawab atas proyek Sky City. Bagaimana pencari emas sepertinya bisa masuk ke tempat yang penting, seperti Sky City? Kudengar dia simpanan Presiden Lai. Dia mendapatkan proyek ini dengan tidur dengan atasan. Cukup, apa kau benar-benar berpikir Tau Group adalah pasar? Nyonya tahu, kalian berdua ibu dan anak harus menghentikan omong kosong ini. Dulu, kau tidak memenuhi syaratnya, dan sekarang kau datang ke sini membuat masalah. Melakukan apa? Apa kau pikir Tau Corp ini pasar? Nona, kami benar-benar putus asa. Itu sebabnya kami datang ke perusahaan Anda, mencari Lin Yue. Bos, tolong kasihani kami. Bantu kami. Ibu, Bu, tolong bangun. Tolong jangan lakukan ini, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa tentang ini. Lagi pula Lin Yue sudah menikah. Apa kau benar-benar berharap dia bercerai dan menikahi putramu? Ya, selama mereka bercerai, aku bisa menawarkan sejumlah uang lagi sebagai kompensasi untuk suami Lin Yue. Selama Lin Yue setuju untuk menikahi Zixin kami, aku tidak mau. Aku lebih suka menjauh darimu. Kalianlah yang menuduhku tanpa bukti di sini, dan sekarang kalian mencoba untuk membuatku merasa bersalah. Kakak ipar, aku tahu kau bukan orang seperti itu. Kau benar-benar mencintai Xiaoyan, dan itulah mengapa kau memilih untuk bersamanya. Tidak, Lin Yue menikah begitu cepat karena dia mengincar mas kawin 10 juta. Mereka bahkan tidak saling kenal dan menikah begitu cepat. Apa? Dia meminta mas kawin 10 juta. Wanita ini sangat serakah. 10 juta. Aku, Lin Yue, jangan khawatir. Bahkan jika aku harus menjual darah dan ginjalku, bahkan jika aku harus menjual, maka meleluhur keluargaku, aku akan mendapatkan mas kawin untukmu. Lin Yue, kumohon, menikahlah denganku. Kumohon. Hentikan omong kosongmu, Chen Sixin. Terakhir kali di klub malam, suamiku bersikap lunak padamu. Belum kapok juga. Kau mau cari masalah? Suamiku juga bekerja di sini. Aku akan menghubunginya sekarang. Ibu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sayang, ke area kantor sekarang. Chen Sixin, dia mencoba merebutmu. Tidak. Jangan pukul aku. Aku tidak akan melakukannya lagi. Jangan pukul aku. Nah, kenapa kau begitu sial? Kau tulus ingin menikahinya. Tapi dia bersikeras menyuruh seseorang menghajarmu sampai mati. Ibu tak bisa kehilanganmu. Lin Yue, aku mohon. Jangan biarkan permanmu menghajar anakku lagi. Baiklah. Bisakah kita pergi saja? Kalau kau mau pergi, pergilah cepat. Keluar dari sini. Kalau tidak, aku akan memanggil satpam. Baiklah, pergi sekarang. Aku pergi. Nah. Jangan. Pergi. Jangan pukul aku. Jangan pukul aku. Kalian semua berhenti melihat. Kembali bekerja. Kakak ipar, kau tidak akan benar-benar memanggil Kak Xiaoyan kan? Aku hanya mencoba menakut-nakuti mereka. Halo. Proyek Sky City sudah diluncurkan. Ngomong-ngomong, di Tau Group, tidak ada yang benar-benar mengenalku. Setelah aku menyelesaikan proyek Sky City, aku akan kembali ke Ngihua. Tapi Xiaoyan berbeda. Dia baru mulai bekerja di sini.
Dan aku tidak bisa memengaruhi karirnya. Kau sangat baik kakak ipar. Selalu memikirkan kakak Xiaoyan. Nah, kalau tidak ada lagi, aku pergi dulu. Yul, kakak ipar, bisakah kau memberitahuku, orang seperti apa Xiaoyan sebenarnya? Kakak ipar, kau sudah menikah, bagaimana mungkin kau tidak tahu, orang macam apa kakak Xiaoyan itu? Katakan yang sebenarnya. Xiaoyan, apakah dia CEO Tao Group? Kakak ipar, bagaimana kalau kakak Xiaoyan iya atau tidak? Apa bedanya? Jika kakak Xiaoyan bukan, apakah kau akan meninggalkannya? Seperti kau meninggalkan, seperti Chen Zixin? Tentu saja tidak. Dan bagaimana jika kakak Xiaoyan iya? Bukankah kau akan seperti apa yang dikatakan Chen Zixin dan ibunya? Wanita yang rakus akan kesenangan dan mas kawin. Jika kakak Xiaoyan iya, jika Chen Zixin kembali mengganggumu, apakah kau masih bisa membantahnya dengan begitu benar? Jika kakak Xiaoyan iya, akankah kau putus dengannya? Untuk membuktikan kau bukan penggali emas. Kakak ipar, apakah kau masih ingin tahu identitas asli kakak Xiaoyan? Tidak apa-apa. Siapa yang membiarkan Chen Zixin masuk ke sini? Tuan Tao, Masalah sekecil ini saja kau tak becus urus. maaf. Beritahu bagian keamanan. Mereka semua dipecat. Jika ini terjadi lagi, kau juga kupecat. Ya, ini tidak akan terjadi lagi. Beraninya dia datang ke perusahaanku dan merundung Lin Yue. Tuan Tao, Chen Zixin tidak akan, mutlak tidak bisa, menyebabkan masalah lagi. Jika kakak Xiaoyan iya, bukankah kau akan seperti orang macam apa ini? Nafsu hedonistik, wanita yang rakus akan mas kawin. Halo Lin Yue, Xiaoyan, aku ada beberapa pertanyaan untukmu. aku akan datang padamu sekarang. Tidak perlu. Ayo kita bertemu di rumah. Baiklah. Tidak. Apa yang ingin Lin Yue tanyakan padaku? Apakah dia sudah mengetahui identitasku? Menurutmu aku harus menyiapkan lamaran yang mewah untuknya. Untuk menebus kesalahanku padanya dulu. Saudara Tao, kau bertingkah seperti orang bodoh yang dimabuk cinta sekarang. Ya terus kenapa? Luxun. Pergi ke merek mewah. Kelas atas itu, dan pesan untukku, cincin berlian yang unik. Segera Tuan Tao. Lin Yue, Kenapa kau? Bukankah sudah kubilang untuk menemuiku di rumah? aku sedang berpikir untuk pulang bersamamu. Ayo pergi, kalau begitu. Ayo pergi. Lin Yue, ada apa denganmu hari ini? Kau tampak aneh. Aku baik-baik saja, mungkin hanya lelah. Mereka, ini hari pertamamu bekerja, dan mereka sudah memberimu begitu banyak pekerjaan. Xiaoyan, aku baik-baik saja. Benar. Kau bilang tadi, kau punya sesuatu untuk kutanyakan. Aku hari ini, di perusahaanmu, mendengar banyak hal, cerita tentang bosmu. Dia cukup luar biasa. Benar kan? Dia baik-baik saja. Tao Xiaoyan, apa kau tahu, bos perusahaan kalian, bos perusahaanmu? Aku. Tentu saja aku tahu. Siapa? Tahu. Tuan Tao ini benar-benar punya firasat. Sejak aku mulai mengendarai sepeda listrik ini, aku tidak pernah terjebak macet lagi. Tepat jam sibuk pagi dan sore. Sekarang mengucapkan selamat tinggal padaku. Cepat pergi. Tao Xiaoyan, apakah semua orang di perusahaanmu naik sepeda listrik ke kantor sekarang? Bukankah istri bos bilang, sepeda listrik ramah lingkungan? Bukankah kau punya 700.000? Itu seharusnya cukup untuk sebuah mobil. Sepeda listrik jauh lebih ramah lingkungan. Jadi,
Kaulah yang pertama. Di perusahaanmu yang naik sepeda listrik. Ya, Jadi, apakah kau? kau mencoba bertanya. Apakah aku? CEO Tau Group. Nah, apakah kau? Jika aku, apa yang akan kau lakukan? Lin Yue, apa kau pikir identitas ini memalukan? Aku tidak berpikir. Identitas ini tidak memalukan. Aku hanya Memangnya apa? Aku hanya berpikir. Aku memalukan. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Lin Yue, kau begitu baik, begitu ramah. Bagaimana mungkin kau memalukan? Tapi aku benar-benar tidak pantas menjadi Nyonya Tao. Chen Sixin membohongiku, menipuku. Dia pikir aku mudah ditipu, ingin menguras uangku. Bagaimana denganmu Tao Shoyan? Kenapa kau membohongiku? Aku tidak membohongimu. Benarkah? Ya, Tapi aku bukan CEO Tau Group. Tapi Yao Yul, dia bilang keluarga Tao dan keluarga Yao sudah lama memiliki perjanjian pernikahan. Dia jelas-jelas membicarakan dirinya dan kau. Wanita itu penuh kebohongan. Kau tak bisa mempercayainya, Lin Yue. Selain menikah denganmu, aku tidak akan menikahi siapapun selain kamu. Kenapa? Aku akan membawamu menemui Tuan Tao. Biarkan dia membuktikan aku bukan Tuan Tao. Lebih baik jangan pergi. Jangan ganggu Tuan Tao. Apa yang kau takutkan? Aku hanya akan dipecat. Lagi pula perutku sedang tak baik, jadi aku akan terus mengandalkanmu. Tidak. Shoyan, maafkan aku. Seharusnya aku tidak meragukanmu. Kau bilang kau begitu baik padaku. Bagaimana kau bisa membohongiku? Baiklah. Aku salah. Aku tidak akan meragukanmu lagi. Ayo pulang. Langkah mulus saudara Tao. Trik ini darimu juga benar-benar keren. Untung kau tidak mengaku kemarin. Jika aku iparmu, aku akan langsung menceraikanmu. Tapi serius, apa yang akan kau lakukan? Bagaimana aku tahu? Kurasa, masih karena perasaan, hubungan di antara dua orang tidak cukup kuat. Kalian sudah menikah begitu lama. Sudahkah kau melakukan apa yang dilakukan pasangan? Apa kau sudah menyatakan perasaanmu padanya? Memberinya hadiah, mengajaknya berkencan, pernah? Apa kau sudah pernah tidur bersama? Keluar. Kurasa, kau perlu memperkuat perasaan di antara dua orang, memberinya rasa aman, membuatnya merasa bahwa apapun identitas MU, itu tidak akan memengaruhi hubungan kalian. Dengan begitu, saat kau mengaku, itu akan terasa alami. Masuk akal. Mulai hari ini, aku akan membuat rencana mengejar Yu yang hebat. Tukang tidur bangun. Apa yang kau lakukan di akhir pekan? Kalau kau tidak bangun sekarang, aku akan mencium putri tidur ini sampai bangun. Kau sangat gombal. Kau menyebalkan sekali. Lihat ini apa? Hadiah untukmu. Sebuah hadiah? Ya. Kulihat kau punya banyak lipstik. Aku pikir ini, kau pasti membutuhkan yang satu ini. Aku... Ada apa? Kau tidak suka? Tidak. Aku suka sekali. Aku tahu kau akan suka. Lihat kan, aku perhatikan lipstikmu semuanya. Berwarna sama. Jadi aku sengaja memilih warna yang spesial. Kurasa kau akan terlihat sangat cantik memakainya. Warnanya tidak sama. Warna lipstik itu Jelas-jelas berbeda semua. Buta warna. Terima kasih. Sama-sama. Ayo, aku akan mengajakmu keluar hari ini. Bangun. Tao Shoyan pelan-pelan. Jangan khawatir, percayalah pada kemampuanku. Kota film. Ke depan.
Ayo. Kita tangkap yang ini. Baiklah. Lin Yue, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu sejak lama. Aku rasa kau perlu tahu. Sebenarnya, CEO Tol dari Tau Corporation adalah aku. Maafkan aku, ini mungkin membuatmu berpikir aku pembohong, tapi percayalah padaku. Perasaanku padamu nyata. Setelah menghabiskan waktu bersama selama ini, aku menyadari kau benar-benar baik, menggemaskan, dan gadis yang luar biasa. Tanpa sadar aku telah jatuh cinta padamu. Xiaoyan, kau tahu, kapanpun aku dalam bahaya, menghadapi kesulitan, kau selalu melangkah untuk melindungiku, untuk membantuku. Seperti pohon yang kuat, kau membuatku merasa aman. Yuele bertanya padaku sebelumnya. Dia bilang, akankah aku berubah karena identitasmu? Aku bingung saat itu. Tapi setelah sekian lama, akhirnya aku mengerti. Aku mencintai dirimu apa adanya, bukan statusmu. Ini kontrak kita sebelumnya. Lin Yue, maukah kau menandatangani bersama saya kontrak pernikahan denganku, jangka waktu 10.000 tahun? Aku mau.